Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oh, sebelum pelajaran dimulai, dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini rekan-rekan kita hadir semua. Ya, baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan periksa lingkungan sekitar kita apakah keadaan bersih. Ya, silakan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah anggaran belanja dan pendapatan negara atau disingkat dengan APBN. Adapun SK dan KD-nya adalah 3.1 menganalisis APBN dalam pembangunan ekonomi dan 4.1 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Baik, nah tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pertama pengertian APBN, yang kedua fungsi APBN, yang ketiga tujuan APBN, yang keempat mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah, dan yang kelima mampu melakukan kajian mengenai fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan praktik kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. APBN memuat daftar sistem dan terperinci yang memuat daftar penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Anggaran bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Contoh, setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan pasti memerlukan pertanggungjawaban. Begitu pula dengan Anda sebagai seorang siswa yang diberi kepercayaan oleh orang tua untuk mengelola keuangan selama 1 bulan. Tentunya menanyakan, nah, cukupkah uang sakumu sebulan? Mengapa? Untuk apa? Begitu pula dengan pemerintah. Setelah menyusun kemudian melaksanakan, maka tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkannya. Baik, anak-anak, sebelum pelajaran dilanjutkan, barangkali di antara kalian siapa yang tahu arti APBN? Saya, Pak. Silakan. Pengertian APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang merujuk pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Barangkali siapa yang lain yang bisa memberi pengertian? Saya, Pak. Silakan. Menurut Nurjaman Arsyad mengatakan bahwa pengertian APBN yaitu rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun dituangkan dalam angka-angka. Kalau tadi rekan kita sudah memberikan pengertian tentang APBN, sementara siapa yang bisa memberikan fungsi dari APBN itu sendiri? Ya, Pak. Silakan. Fungsi APBN
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Kalau tadi saudara kita Wirahma memberikan gambaran tentang fungsi dari APBN, mungkin rekan yang lain siapa yang bisa memberikan fungsi dari APBN? Siapa? Silakan. A. Fungsi otorisasi, B. Fungsi perencanaan, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi alokasi, E. Fungsi distribusi, D. Fungsi stabilisasi. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita akan melaksanakan observasi. Silakan nanti di luar kalian menanyakan atau mencari literasi lain, baik itu di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau bertanya kepada siapapun yang bisa memberikan gambaran tentang APBN. Tapi sebelumnya ini ada lembar observasi yang harus kalian pelajari. Dan dipersilakan untuk keluar meninggalkan kelas untuk melakukan observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu, saya mau cari materi APBN di dalam buku komik. Ada sebelah sana.